Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam ala manhaji ahli sunnati wal jamaati an-nahdiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alimil ulama, para asatidz, para ustadzah, para tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Bapak Eko Mugianto, kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Juga segenap jajaran pengurus DKM Mushola Syariah, para segenap jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini di malam yang ke-12. Oh, berarti sama. Saya pikir Allah ini ke-12. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, dan tentunya ini adalah karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Salawat salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasul Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, mobil khusus kita yang hidup akhir zaman ini mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin. Para hadirin jamaah salat Isya rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah kebahagiaan yang memang sudah menjadi keharusan. Seharusnya kita sebagai hamba Allah yang beriman dalam setiap melaksanakan, mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, maka harus dilakukan dengan penuh kebahagiaan. Oleh karena manusia diperintahkan bahagia, maka berbagai iming-iming pahala, keutamaan ibadah. Terlebih tadi sudah disampaikan dari maklumat bahwasanya malam ke-12 itu pahalanya apa? Lupa kan? Bersinar seperti bulan. Kan ini jadi rembulan semua ini malam-malam ini. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan sampai nanti tanggal 30. Maka ini sejalan dengan apa yang Allah sampaikan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi kita dari rumah ke masjid, dari rumah ke mushola itu harus dengan rasa bahagia. Karena hakikatnya kita beribadah itu jangan menjadi beban. Terutama bulan Ramadan, puasa jangan menjadi masalah. Kadang-kadang kita kalau imannya lagi tipis, puasa itu suka jadi masalah. Gara-gara perut lapar, anak diomelin, bini diomelin, tetangga diomelin, gara-gara perut lapar. Padahal nggak boleh. Kita diperintahkan dalam Ramadan ini harus menahan sabar. Jadi Quran itu sudah mengatakan kul bifadlillah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan fadlnya Allah, anugerahnya Allah. Apa itu anugerah Allah? Kita ditakdirkan menjadi orang muslim, ditakdirkan punya iman. Itu adalah anugerah yang besar yang harus kita bawa ceria, kita bawa bahagia. Maka ketika datang bulan Ramadan, sebelum datangnya saja sudah disambut. Tarhib Ramadan, pesta, makan-makan, besok sudah puasa. Itu kan. Nah, ini kebahagiaan ini bukan kebahagiaan yang tiba-tiba muncul begitu saja, bukan. Bahkan ada hadis di dalam kitab Durratun Nasih dikatakan man fariha min dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang bahagia datangnya bulan Ramadan, maka diharapkan jasadnya masuk neraka. Tapi terus kemudian bahagianya itu harus diaplikasikan dalam
kehidupan kita, bukan bahagia seneng hore, petasan, baju baru dan lain sebagainya. Sementara nilai-nilai ibadahnya nggak diurusin. Yang dimaksud man fariha, barang siapa yang berbahagia itu, kemudian dia mengisi Ramadan. Ada sebuah analogi, misalnya kita menyambut orang yang kita damba-damba, orang yang kita sayang-sayang, disambut kedatangannya, kita pesen hadroh, kita bikin penyambutan seluruh RT, seluruh kampung, suruh datang semuanya. Sementara di tempat transitnya itu tidak disediakan apapun. Gak ada makanan-makanan, hidangan-hidangan, gak ada. Nah, ini penyambutan yang sangat sia-sia. Orang yang senang yang dimaksud di dalam hadis itu adalah kemudian masuknya bulan Ramadan, bahagia diisi dengan ibadah-ibadah, di mana keutamaan itu kita ambil semuanya. Tadarus Al-Quran, sholat tarawih, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Karena Ramadan ini akan menjadikan keimanan orang-orang Islam itu meningkat. Karena dengan puasa itu seluruh unsur ibadah akan terbawa. Karena dengan ibadah puasa ini, ibadah-ibadah yang lain dibawa. Orang kalau ketika dia puasa, maka dia akan menundukkan dirinya. Sadar, yang biasa maksiat, ibu-ibu yang biasa ngomongin tetangga, berhenti ngomongin tetangga. Kenapa? Karena sedang puasa. Bapak-bapak yang biasanya jalan-jalan kemana-mana, lihat yang bening-bening, lihat suka melotot. Ketika bulan Ramadan, merem dia. Ujungnya apa? Nabrak. Nah, karena puasa itu memang sistem yang dibuat oleh Allah. Sistem ini dibuat untuk manusia, agar manusia bisa menduduki makom mulianya, makom para malaikat. Karena manusia ini kan dibuat oleh Allah dari dua unsur, unsur binatang dan unsur malaikat. Kalau pengen kelas kita hanya kelas binatang, Pak, udah gak usah ngurusin yang namanya perintah-perintah agama, yang namanya ibadah itu gak usah diurus. Tapi kelas kita sama dengan bahaim, dengan binatang. Begitupun kemudian ketika manusia itu berharap kemuliaan menjadi atau menduduki makomnya malaikat, maka dia harus menggunakan sistem kehidupan malaikat. Bagaimana sistem kehidupan malaikat? Dalam syair kitab Aqidatul Awam dikatakan, wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahu. Jadi wal malakul ladzi bila abi wa orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah sampai dia kemudian menduduki maqam malaikat. Pertama, dari kecil dia dibuang orang tuanya, alias menjadi yatim piatu. Maka anak-anak yang yatim piatu dicontohkan oleh Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi itu dari kecil sudah yatim piatu. Jadi saya kira Kanjeng Rasul itu belum bisa memahami tentang wajahnya ibunda, wajahnya ayahanda, apalagi. Nah, contoh orang-orang yang sukses itu ada pada diri Rasul. Bila biwa la akla la surba wala naumalahu. Enggak makan, enggak minum, dan kurangi tidur. Enggak makan, enggak minum, kurangi tidur. Karena sesungguhnya malaikat itu malah enggak pernah tidur. La akla la surba wala naumalahu. Maka kalau manusia itu kepengen kedudukannya itu tinggi sebagaimana kedudukan malaikat. Malaikat itu luar biasa, diciptakan dari nur cahaya. Wujudnya juga kita belum pernah melihat, karena kalau melihat sudah barang tentu kita bisa jadi ketakutan. Karena dari kitab-kitab yang pernah saya baca itu malaikat digambarkan sayap ada di sebelah di tanah wetan, sayap kiri ada di tanah kulon, kepalanya ada di aras, kakinya ada di bumi ketujuh. Coba bayangin. Jadi malaikat-malaikat yang mulia itu ternyata meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan juga meninggalkan tidur. Manusia kalau pengen punya kedudukan makom yang mulia, sudah dikasih contoh. Para kiai-kiai, ulama-ulama, tirakatnya luar biasa. Puasanya, nggak cuma Ramadan. Kalau saya Ramadan aja pot-potan, ya. Boro-boro Senin Kemis, boro-boro ayam bilbit.
Maka di dalam Islam itu diajarkan bukan cuma Ramadan, ada 6 hari setelah Ramadan, yaitu bulan Syawal tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau di loncat-loncat juga boleh. Ada lagi puasa di Ayyamil Bid itu tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Terus ada Senin Kemis. Jadi setiap bulannya itu ada pelatihan-pelatihan agar manusia itu menjadi manusia yang mulia. Cuma saja kitanya ini malas. Makanya kita harus pasrah dengan kondisi kita yang begini. Kenapa? Karena tirakatnya kurang. Kalau dunia santri ada kaidah yang mengatakan dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu biqadril qadri tuktasabul ma'ali faman talabal aula saharul layali. Kalau santri pulang dari pondok kok hanya begitu-begitu saja, nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, nggak ada kelebihan, bisa dipastikan dia di pondok itu cuma hardolin. Tahu hardolin? Kalau di pondoknya cuma ya numpang tidur, numpang makan, pulang nggak jadi apa-apa. Karena sudah diatur dalam kitab Ta'limul Muta'alim biqadril qadri tuktasabul ma'ali. Ukuran kemuliaan seseorang itu dilihat dari seberapa dia punya usaha dan upaya. Faman talabal aula, barang siapa yang mengharapkan keluhuran pangkat derajat, talabal aula saharul layali, maka berjagalah di malam hari, alias kurangi tidur. Ini luar biasa konsep yang Allah buat untuk manusia, supaya manusia itu bisa menjadi kedudukannya itu seperti kedudukan malaikat. Setidaknya manusia itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki di hari yang ke-11. Ini masuk ke-12. Yang intinya awwaluhu rahmatun itu sudah terlewat. Dan saya yakin yang hadir ini semuanya adalah yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian masuk Ramadan yang kedua, ausatuhu maghfiratun minallah. Maghfirahnya dari Allah, kita tinggal menggapai maghfirah. Di 10 kedua ini kita gapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di 10 ketiganya Amitkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.